Anda masih digelar perkara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, beraksi lebih dari 5 kali. Sepak terjang komplotan perampok minimarket terhenti di tangan aparat. Bermodus mengincar minimarket pada pagi hari, para pelaku meresahkan warga Depok dan sekitarnya. Kebutuhan hidup mewah menjadi latar para pelaku nekat melakukan aksi. Inilah penelusuran tim gelar perkara. Ada belakang. Demi gaya hidup saudara, 5 kawanan anak muda di Depok ini nekat untuk merampok sebuah minimarket di Depok. Kelima anak muda ini diketahui bukan pertama kali melakukan kejadian hal ini. Lalu bagaimana kronologi pada pagi hari kejadian? Mari ikuti telusuran kami. CCTV merekam perampokan di minimarket. Perampokan terjadi pada pagi hari yang telah direncanakan para pelaku. Berbekal senjata tajam, pelaku menyekap para karyawan dan menggasak uang dari dalam berangkas. Sementara, beberapa pelaku lain menunggu di halaman minimarket. Para pelaku kabur usai melancarkan aksinya. Disekap, seorang karyawan dapat menghubungi petugas keamanan dan mengungkap perampokan. Saudara, para pelaku diketahui sudah rapi menyusun rencana perampokan pada pagi itu. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian pada pagi hari kejadian itu, kita akan berbincang dengan Bapak Hakim selaku Kandireskim dari Polsek Beji. Halo Pak, selamat siang. Ya. Pak, mungkin ketika kejadian itu, para pelaku ini kan sudah terlihat rapi dan terlatih begitu Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana kronologi para pelaku ini menyusun rencananya Pak? Jadi sekitar jam 7.30 ya. Ini 4 orang itu ada di sini, standby di sana. Ayo saya tunjukkan lah ya. Dia standby di sini Pak? Ya, jadi dia 2 motor itu standby di sini. Satu di sana, satu di sini. Oke. Ya, 2 ini setelah itu turun 2 orang ya. 2 orang, diantaranya 1 anak-anak langsung masuk ke dalam. Dia langsung masuk ke dalam. Nah, yang di dalam itu beli kopi, ya kan? Nah, Pura-pura berbelanja begitu ya Pak ya? Memang dia belanja kopi ya kan? Udah belanja kopi, dia keluar. Dia yang 2 orang ini keluar, yang ini masuk ke sini pakai motor. Langsung yang 2 masuk ke dalam mengancam pakai golok sama pisau. Yang 2 udah standby, dihidupin lagi motornya. Ya sekitar 5 menit 10 menit. Yang 2 udah masuk, udah bawa duit. Tapi standby-nya di sini lagi, pindahin motor yang tadinya parkir di sini, jadi pindahin ke sana lagi. Sudah siap untuk lari begitu ya Pak ya? Pak, informasinya kan para pelaku ini juga menyekap pegawai di dalam toko begitu ya Pak ya? Kemudian bagaimana sih Pak informasi dari korban ini bagaimana mereka akhirnya berusaha melepaskan diri dari sekapan itu Pak? Jadi ketika di bawah ancaman golok sama pisau, itu langsung yang kedua kepala toko sama karyawannya ini langsung dibawa ke gudang. Setelah menunjukkan berangkas dan ngambil isinya, langsung dikunci gitu. Pak, kemudian kan untuk mengidentifikasi pelaku, polisi juga menggunakan CCTV dari toko ini untuk mengidentifikasi akhirnya diketahui siapa saja pelaku kejadian ini begitu. Oh ya, betul. Jadi kita melakukan identifikasi dari CCTV dan kita menemukan salah satu sidik jari di kasir. Jadi itu ada 12 titik dari sidik jari itu udah konkret, jadi kita yakin dialah sebagai pelakunya gitu. Sesuai dengan database yang dimiliki oleh kepolisian ya Pak ya? Iya betul. Diketahui para pelaku telah beberapa kali melakukan aksi. Bahkan, salah seorang pelaku yang merupakan residivis baru 3 bulan menghirup udara bebas. Pelaku inilah yang merekrut sejumlah pelaku lain untuk melakukan perampokan. Di antaranya, seorang pelaku yang masih di bawah umur. Coba saudara jelaskan itu bagaimana bisa mengincar minimarket tersebut.
Jadi sasarannya itu bagaimana? Karena di Indomaret tersebut situasi kanan kirinya sepi, jadi nggak ada bangunan lain. Gitu. Apa sebelum melaksanakan perampokan itu apa ngumpul dulu atau bagaimana? Perencanaannya bagaimana? Gitu. Ngumpul dulu sih di warung kopi gitu, kita ngomongin, habis itu langsung ke TKP. Di mana warung kopinya, di mana? Kapan itu? Itu sebelum kejadiannya. Berapa hari sebelum kejadian? Sehari sebelum kejadian. Sehari sebelum kejadian. Ngomongin. Yang menentukan sasaran siapa tuh? Itu awalnya kan kita mau arah ke puncak gitu loh situ. Jadi sempat ngeliat. Kapan itu? Kapan? Itu 2 minggu sebelum kejadian. 2 minggu sebelum kejadian lewat situ, TKP ya? TKP, terus kita lihat sepi jalurnya. Di situ sebelum kejadian kita omongin di warung kopi, langsung besoknya. Itu ada berapa orang? Itu ada 4 orang. 4 orang? 4 orang. Oh, keempatnya ikut juga merencanakan itu? Iya, ikut juga. Yang menentukan masing-masing perannya siapa? Itu dari Rido sih. Dari Saudara Rido? Rido ya. Terus udah berapa kali nih dengan yang kelompok ini kamu melakukannya? Sebelumnya 4 kali. 4 kali? 4 kali. Sama ini 5? 5. Oh, yang lainnya pernah juga? Yang lain belum. Yang kelompok yang lain yang siapa? Si Sadam ya kamu bilang Sadam, itu? iya. Sebelumnya pernah. Itu berapa kali? Itu sekali. Sekali. Terus cara-caranya apakah sama atau ada yang berbeda gitu setiap-tiap TKP itu? Sama sih, jadi sebelum pagi dia baru banget buka, itu langsung kita datengin. Pagi? Pagi baru banget buka, jadi belum ada yang beli. Hah? Jadi kita langsung datengin. Iya. Tapi kan ada juga dari keterangan kamu itu bahwa dilakukan setelah dia mau tutup gitu. Mau tutup juga, pokoknya kita ngambil waktunya yang waktu-waktu sepi aja sih. Hah? Yang ngambil waktunya waktu-waktu sepi aja. Waktu sepi? Waktu sepi. Terus uang itu udah dapat, terus dibagi gimana? Pembagiannya bagaimana tuh? Itu langsung ngumpul di rumah saya, langsung dibagi-bagian rata. Bagi rata? Bagi rata. Oh iya. Tapi pernah juga ya, dibedakan juga pernah? Ada yang dibedakan, jadi yang kalau yang tugasnya cuma jagain depan, ya paling baginya dikit. Selain pelaku yang masih di bawah umur, komplotan ini merekrut mantan karyawan dan seorang karyawan minimarket. Motif perampokan diketahui untuk pemenuhan hidup mewah dan berfoya-foya. Kita datang TKP, termasuk saya, Kanit Reskrim, dan seluruh anggota yang piket. Hari itu kita cek TKP, kemudian kita telusuri termasuk sidik jari, kemudian salah satu identifikasi yang kita bisa ambil adalah rekaman daripada CCTV. Di situ bisa kita ambil gambar pelaku dan salah satu kendaraan yang digunakan itu terdeteksi nomor polisinya. Berapa orang pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Untuk pada saat hari itu setelah kita tangkap, kita ungkap, kita periksa, kita kembangkan ada 4 pelaku berhasil kita amankan pada saat yang ada di TKP di Jalan Curugan, Kampung Tanah Baru. Jadi 4-4-nya kita bisa amankan. Berarti total ada 5 orang gitu ya, Pak ya? Ada 5 orang, itu kita hasil pengembangan. Lalu apa, Pak, peran-peran dari masing-masing kelima pelaku ini? Peran masing-masing, pertama yang mempunyai mereka ini adalah salah satu inisial F ini, rupanya dia adalah mantan atau bekas karyawan gerai, salah satu gerai minimarket tersebut ya. Kemudian yang satu malah yang namanya R, itu dia masih fungsi masih aktif, berstatus karyawan, status ya, Pak? karyawan. Sehingga dia menguasai, mengetahui apa kelemahan, kemudian berapa petugas yang ada di dalamnya, sehingga dia merencanakan dengan matang. Pak, kemudian ketika melakukan aksinya, apakah para pelaku ini, tadi kan Bapak mengatakan bahwa dia menggunakan senjata tajam, lalu berarti di dalam kasus ini ada pengancaman juga begitu ya Pak kepada para karyawan, dan apakah disekap juga Pak? Betul, jadi ini ada pengancamannya, jadi langsung mengeluarkan senjata tajam, ditodong, ya, kemudian diarahkan untuk pertama adalah mengambil uang, yaitu di kasir dengan di mana berangkas disimpan.
Kemudian para karyawan dengan ancaman kekerasannya dengan menggunakan senjata tajam tersebut, ya kan, karena takut karyawan, dibukalah berangkas itu. Kemudian setelah diambil uangnya diserahkan kepada pelaku, kedua korban ini disekap, dimasukkan ke dalam salah satu ruangan gudang, dikunci di dalam. Namun dia lupa bahwa karyawan ini masih membawa handphone. Nah, sehingga setelah para pelaku ini melarikan diri, karyawan ini mengontak, karena kebetulan di sebelahnya itu ada security, salah satu perumahan Pinangsia namanya. Dari situ, dari security tersebut kemudian membantu dan melaporkan kepada pihak kami. Lalu uangnya digunakan untuk apa sih Pak? Kan infonya juga digunakan untuk berfoya-foya. Ya. Jadi gini, menurut keterangan dan fakta-fakta yang sudah kita bisa ambil barang bukti, mereka ini uang ini adalah hanya untuk semacam kayak jaga penampilan, branded, jaga semacam kayak ini. Style bagaimana mereka berpenampilan, betul-betul motor aja aero, ya kan. Kemudian sepatu, topi, jaket itu yang branded. Jadi rupanya untuk gaya hidup. Oke, gaya hidup ya Pak ya? Untuk gaya hidup. Tekanan hidup mewah menjadi dinamika tersendiri di kalangan muda. Ahli Hukum Universitas Indonesia menilai pemenuhan kemewahan dengan jalan kejahatan adalah tindakan yang tak dibenarkan. Bu, kemudian ini motif dari aksi para pelaku ini bukanlah ekonomi, begitu Bu. Diketahui bukan ekonomi, diketahui uang hasil curian yang mereka gunakan untuk membeli barang-barang mahal, bermerek, untuk berfoya-foya lah begitu Bu. Lalu bagaimana Bu? Ini agak menarik kan sebenarnya, motif gaya hidup atau lifestyle, bukan motif ekonomi gitu Bu. Gimana Bu? Jadi kalau kita bicara soal lifestyle, ya ada satu teori ya, lifestyle teori yang kemudian berkembang untuk memikirkan kenapa orang melakukan kejahatan. Ya, motif ekonomi itu satu single faktor yang sebetulnya dia bukan faktor yang menentukan ya di dalam melakukan kejahatan, karena teori-teori ekonomi itu sudah agak lama ditinggalkan. Orang sekarang sudah mulai berkembang dengan konteks lifestyle. Jadi bagaimana orang bisa menahan lapar gitu ya, menabung untuk satu HP yang harganya puluhan juta, katakanlah seperti itu. Itu kalau positif gitu ya. Tetapi di lain pihak kita melihat ada orang-orang tertentu yang mau berkorban luar biasa ya, sakit untuk bisa dioperasi mukanya gitu ya. Itu juga barangkali kita bicara soal lifestyle. Di dalam kejahatan pun seperti itu. Ya, dalam melakukan kejahatan, motif melakukan kejahatan itu tidak semata-mata karena kebutuhan, ya, tidak semata-mata karena kemudian balas dendam. Lifestyle bisa jadi menjadi motif. Bu, terakhir nih Bu, kan para pelaku ini masih sangat muda, rata-rata umurnya masih 20 tahunan begitu Bu. Lalu bagaimana sih Bu anak-anak semuda ini bisa dikatakan terinspirasi untuk melakukan hal ini? Dari mana pengetahuan mereka untuk melakukan aksi-aksi yang mungkin dia pikir ini adalah kenakalan remaja, namun ini adalah sebenarnya aksi kriminal yang serius begitu Bu? Oke, kembali lagi kita kembali kepada lifestyle, ya, tuntutan gaya hidup sekarang, ya. Jadi orang makin hedonis gitu ya. Kebutuhan akan peran di masyarakat, kemudian pengakuan perannya di masyarakat, orang menjadi lebih butuh itu, ya, kebutuhan-kebutuhan sosial lebih utama menjadi dibanding dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, katakanlah seperti itu. Dan khususnya ini kita lihat pada anak-anak muda, ya, yang anak-anak yang dalam usia-usia produktif lah katakanlah, bukan hanya anak tapi sebetulnya dewasa muda pun seperti itu. Kalau kita lihat kenapa orang kejahatannya sekarang seperti yang marak akhir-akhir ini, investasi bodong gitu ya. Betul. Kenapa mereka tidak ambil saja misalnya deposito atau tabungan di bank, barangkali bukan dilihat dari nilai keuntungannya, tapi lifestyle. Ya, saya punya reksadana, saya sudah investasi, itu jauh lebih keren dibanding dengan tabungan di bank. Ya, yang walaupun keuntungannya sama, sehingga itu yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Lahirlah kejahatan-kejahatan yang seperti akhir-akhir ini kita dengar, gitu. Nah, pada kalangan-kalangan tertentu, anak-anak ini untuk melihat
kebutuhan atau lifestyle-nya dia, itu juga akan mencari resource atau sumber-sumber yang mereka bisa manfaatkan untuk melakukan aksi-aksi kejahatannya dan memenuhi kebutuhan itu. Nah, ini barangkali salah satunya adalah dengan konteks pencurian ke supermarket yang buka 24 jam dengan sistem keamanan yang rendah. Ya, mereka menganggap itu pasti sebagai peluang. Kepada kepolisian, para pelaku mengaku bahwa uang hasil rampokannya digunakan untuk berfoya-foya dan juga membeli barang-barang bermerek. Atas perbuatannya tersebut, para kelima pelaku ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kelimanya akan diancam dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rizka Ananda, Yogi Syarifi, Depok, Jawa Barat.